Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan presentasi mengenai landasan kultural pendidikan. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Mas Ilman. Dipersilakan. Jadi kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud satu, ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Yang kedua, kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat, seperti kebiasaan ketika bersosial dan norma-norma di sekitar. Yang ketiga, fisik, yakni benda hasil karya manusia. Itu seperti apa yang sudah dihasilkan seperti penemuan-penemuan sebelumnya. Dari segi penemuan kebudayaan, norma, dan aturan di masyarakat. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan. Baik kebudayaan yang berwujud ideal, atau kelakuan, dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ines. Baik, kemudian cara-cara untuk mewariskan kebudayaan, khususnya mengajarkan tingkah laku kepada generasi yang baru, berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Pada dasarnya ada 3 cara umum yang dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama informal, non-formal, dan formal. Cara informal terjadi di dalam keluarga dan non-formal dalam masyarakat yang berkelanjutan dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan cara formal melibatkan lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan pendidikan. Pendidikan formal tersebut dirancang untuk mengarahkan perkembangan tingkah laku anak didik. Kalau masyarakat hanya mentransmisi kebudayaan yang mereka miliki kepada generasi penerus, maka tidak akan diperoleh kemajuan. Baik, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dava. Baik, terima kasih. Seperti yang telah dikemukakan, yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang sudah tertera pada Undang-Undang RI Nomor 2 1989 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung kebudayaan itu adalah masyarakat yang majemuk. Maka kebudayaan bangsa Indonesia yang majemuk tersebut lebih disebut sebagai kebudayaan Nusantara yang beragam. Nah, puncak-puncak kebudayaan Nusantara itu dan yang diterima secara nasional disebut kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kebudayaan nasional harus dipandang dalam latar belakang yang dinamis, seiring dengan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi pendidikan itu merupakan proses budaya, yakni generasi manusia yang berturut-turut mengambil peran, sehingga menghasilkan peradaban masa lampau dan mengambil peranan di masa kini. Dan juga mampu menciptakan peradaban di masa depan. Dengan kata lain, pendidikan ini memiliki 3 peran. Dengan kata lain, pendidikan memiliki tiga peran, yaitu sebagai pewarisan, sebagai pemegang peran, dan sebagai pemberi kontribusi. Juga demikian dapat dipahami pendidikan sebagai aset untuk pemeliharaan masa lampau, penguatan individu dan masyarakat yang sekarang, serta sebagai penyimpanan manusia berperan di masa datang. Pendidikan sebagai proses upaya pemeliharaan dan peran dalam pembangunan peradaban atau pendidikan tidak terbatas pada benda-benda yang tampak seperti bangunan fisik, melainkan meliputi gagasan, perasaan, dan kebiasaan. Peran alam kehidupan sekarang juga tidak dapat dipisahkan, dan kehidupan masa yang akan datang juga pemeliharaan peradaban manusia merupakan tugas tanpa akhir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nuria. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, pada hakikatnya, setiap sebagai makhluk hidup berbudaya dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, salah satu cara untuk memelihara kebudayaan itu adalah dengan pengajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai penyampaian, pelestarian, dan sekaligus pengembangan dari kebudayaan itu sendiri. Peran kultural terhadap pendidikan penting karena pemahaman mengenai kulturalisme pendidikan mampu membangun kehidupan berbangsa negara, terutama negara yang memiliki banyak ragam budaya seperti negara kita, yaitu Indonesia. Melalui pendidikan kultural dapat mencapai kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya pendidikan kultural bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan formal, namun sebagai tanggung jawab kita bersama. Pendidikan kultural memiliki tujuan, yaitu tujuan awal dan akhir. Tujuan awal merupakan perantara untuk membentuk suatu rencana dan wacana. Seorang pengajar untuk mendidik anak didiknya, oleh karena itu dapat mengajarkan anak didiknya serta masyarakat. Tujuan akhir peserta didik yaitu dapat memahami dan menguasai suatu materi dan juga mampu menerapkan materi tersebut. Pengaruh pendidikan kultural tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam bersosial di masyarakat maupun di persekolahan. Nilai-nilai kultural yaitu seperti toleransi, dapat menghargai perbedaan suku, budaya, adat, ras, dan agama. Baik, terima kasih. Itu sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.